Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih waktunya. Yaitu tadi ini adalah tugas sebenarnya. Jadi ada dua anak kita di masjid ini yang diberikan tugas oleh gurunya masing-masing harus menyampaikan kultum pada bulan suci Ramadan. Saya sudah coba minta bisa tak waktu duhur atau asar, tapi katanya di saat rame-ramenya. Jadi kalau tarawih tidak mungkin. Jadi ada satu lagi nanti anaknya Pak Husain Rahim, itu nanti di malam-malam terakhir. Baik, saya kembali kepada materi kita tadi. Mengapa kita memperingati nuzul Quran ini pada 17 Ramadan? Padahal ya, Lailatul Qadri yang kita pahami bahwa malam kemudian itu terjadinya di 10 terakhir pada malam-malam ganjil Ramadan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharraw lailatul qadri ya fil witri minal ashri ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil 10 akhir dari bulan suci Ramadan. Nah, ini kita tentu bertanya-tanya, sementara yang kita rayakan atau kita peringati selama ini, kebiasaan kita, nuzul Quran itu dipelihara pada 17 Ramadan. Dia malam ganjil tapi bukan di 10 akhir. Nah, jadi sebentar malam ini kesempatan Bapak Ibu sekalian, malam 23 ya Pak ya. Kita hari ini ke-22. Nah, coba kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya ya, kami menurunkan Al-Quran ini fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Khairun min alfi syahr. Dan seterusnya. Tanazzalul malaikatu ruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat ini bersesuaian dengan suratul Anfal. Surah ke-8 ayat 41. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad yaumal furqan, pada hari furqan, hari pembeda, yaumal taqal jam'an, di hari dua pasukan bertemu. Seluruh ahli tafsir, para mufassir sepakat bahwa yang dimaksud yaumal taqal jam'an dalam ayat ini adalah perang Badar. Perang Badar ini memang terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau tahun 624 Masehi. Tapi kenapa kita memperingati, kalau ayat 2 tadi, ayat ini mengatakan Al-Quran itu diturunkan, Al-Quran Pak ya, bukan surah Al-Alaq. Kalau Al-Alaq memang diterima Rasulullah di Gua Hira pada 17 Ramadan. Tapi bukan Al-Quran, itu penggalan, surah atau bagian dari Al-Quran. Tapi secara utuh Al-Quran ini diturunkan kapan, ini yang kita mau bahas. Nah, pendekatan yang paling bagus adalah tafsir Ibnu Abbas. Beliau menjelaskan secara rinci kenapa Quran itu, atau di negara-negara Asia itu, khususnya di negara-negara Melayu, negara-negara mayoritas Muslim, memperingati malam turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan. Nah, ternyata Al-Quran ini secara utuh Bapak Ibu sekalian, 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Kalau ada yang tidak menghitung basmalahnya, sekitar 6.200 ayat. Jadi tidak ada perbedaan. Itu ternyata di Lauhul Mahfuz itu utuh 30 juz, diturunkan, dipindahkan ke Baitul Izzah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadinya memang di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Kemudian Jibril diperintahkan Allah untuk menyampaikan ini pesan kepada Muhammad secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu yang kita pahami dari sejarah. Itu terjadinya memang pada 17 Ramadan di Gua Hira. Sehingga kita tidak usah menjadikan alasan itu untuk buat argumentasi macam-macam.
Ada yang bilang bid'ah lah, ada yang bilang tidak sesuai sunnah lah. Jadi nuzul Quran ini bukan sesuatu yang wajib hukumnya. Bid'ah itu yang dimaksud dalam hadis itu, inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dimaksud adalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mahdhah. Kalau sholat subuh 2 rakaat karena kebaikan, bahwa bila ibu bapak bilang baik ditambahin menjadi 3 rakaat, itu yang bid'ah. Tapi kalau hal-hal yang bersifat syiar Islam dan umum seperti ini, monggo. Karena apa? Dikhawatirkan, para ulama-ulama kita mengkhawatirkan, ulama Indonesia khususnya, negeri Melayu pada umumnya, kalau ini tidak dilakukan, anak-anak kita hari ini sudah lupa, sudah tidak tahu lagi. Bapak bisa lihat di mana video-video banyak ditanya itu. Yang ditanya hari kemerdekaan di Indonesia jatuh pada apa pada bulan. Dia tidak tahu kalau tanggal 17 Agustus. Ibu kota Sumatera Utara dibilang Jakarta. Ini anak SMA. Coba. Nah, bagaimana lagi kalau kita cerita tentang Al-Quran? Anak-anak kita hari ini jauh dari Al-Quran. Ini salah satu tujuan mengapa kita selalu mengingatkan anak-anak kita ini bahwa pentingnya Al-Quran itu sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena dengan Quran, seseorang yang menguasai, memahami Quran, pasti dia berbeda dengan orang lain. Paling tidak kalau dia anak muda yang paham Quran, 5 waktunya pasti dia tidak tinggalkan, pasti terjaga. Pasti terjaga. Kesolehan itu nampak, Pak, Bapak Ibu sekalian. Kesolehan dan kesolehan itu nampak pada orang-orang yang akrab dengan Quran. Ya. Sedikit diantaranya yang mungkin tidak. Lihatlah, anak-anak yang menutup auratnya secara syar'i, secara baik itu, yakin bahwa dia paling tidak dia ngaji, dia bagus ngaji. Nah, ini kalau kita temukan sekarang nih, ibu-ibu nih, ini mohon maaf, ini banyak, ada yang sudah naik haji berulang kali, umrah berkali-kali, di sana dia menangis-menangis, nutup semua. Baru sampai di tangga pesawat, sudah penuhnya emas di tangannya. Masih bagus kalau dia tidak pakai rantai kapal tuh, jalan tunduk-tunduk begini. Banyak. Apa? Umrah ini jadi wisata religi. Jadi wisata religi. Pernah dengar Prabowo suruh ngaji, Pak? Pernah kita dengar? Kan tadi bisa ngaji ke sini. Kemana? Akhirnya apa sekarang ini negara ini tak tahu arahnya mau kemana. Kita ini mau, katanya mau kalau dukung Iran, Iran Syiah. Tapi memangnya Benyamin dengan Donald Trump itu Sunni? Ini pertanyaan besarnya. Banyak sekarang ustadz-ustadz ini beredar di TikTok. Kita menghantam ini, bagaimana melawan mereka punya pandangan yang menyudutkan. Ini urusan Amerika, Israel dengan Iran ini bukan urusan Syiah Sunni, Pak, bukan urusan Syiah Sunni. Ini urusan kemanusiaan. Dan ingat, saya juga baru sadar ya, karena saya telah ini terframing fitnah. Katanya syahadatnya orang Syiah itu beda dengan kita. Dia la ilaha illallah wa ali Rasulullah. Ternyata tidak. Memang dari 12 sekte Syiah itu ada satu yang berbahaya. Sekte Rafidah namanya. Rafidah. Kalau yang sekarang menguasai Iran ini Syiah Zaidiyah yang garis keturunannya mati tersambung kepada Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk yang baru-baru katanya meninggal nih, Ali Khamenei, itu termasuk nasabnya masih tersambung kepada Hasan Hussein, kepada Fatimah, dan kepada Rasulullah SAW. Daripada banyak yang mengaku-ngaku Habib, keluar masuk penjara. Habib keturunan Nabi kok keluar masuk penjara. KDRT kepada istrinya. Kan ini luar biasa. Jadi siar-siar macam ini perlu digalakkan. Termasuk Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah menerima perintah salat ini. Anak-anak muda sekarang, Pak. Coba kalau kita bikin peringatan Isra Mi'raj, yang hadir siapa? Kita yang bawa-bawa tanah ini. Ya. Anak-anak muda jarang. Apalagi silaturahmi kita setelah lebaran, misalnya orang bilang halal bihalal, oke. Ini bukan perkara-perkara syariah yang kemudian kita bidah-bidahkan. Yang kita harus pahami dari sini bahwa ini semua paling tidak, kalau kita ini orang-orang tua teledor dengan anak kita tidak perhatikan pendidikan agama anak kita, minimal ada satu jalan di mana anak ini bisa melihat itu Al-Quran. Sekarang banyak orang, kita ini serahkan anak kita ke pesantren full
Tidak mau pusing, saya sibuk, saya bisnis, ini uang. Bukan begitu. Tetap. Nah, ini hadis mengatakan al-ummu madrasatun. Ibunya itu madrasah bagi anak-anaknya. Nah, kalau ibunya tidak bisa ngaji bagaimana? Bagaimana ibunya bisa jadi madrasah? Bapaknya sendiri tidak bisa ngaji. Jangan berpikir, Pak, tanggung jawab kita laki-laki ini sekedar memberi makan, memberi minum, memberi pakaian anak-anak kita. Tidak. Tanggung jawab moral di depan Allah, tanggung jawab syariat di depan Allah SWT, kita akan diadili. Ini istrimu kemana-mana, bongkar orang. Jadi ibu-ibu, saya perlu jelaskan gini, berbeda itu menutup aurat sama membungkus aurat. Tahu ki bandang? Biasa kita makan kalau kita buka sana bandang nih, Pak. Bandang itu orang tidak bilang-bilang, nutup ki bandangmu yang ada bungkus ki. Nah, membungkus aurat itu masih nampak dia punya model bentuk-bentuknya. Ini sekarang ibu-ibu lagi tren ini jilbab. Oh, jilbab, Bu. Bukan jilbab. Tuh, dianggap aurat cuma kepala rambut doang, ditutup kemudian dililit-lilit di sini. Tapi dililit-lilit di leher. Tapi yang ke bawah ini, naudzubillah, summa naudzubillah, modelnya masih kelihatan. Mestinya berpakaian seperti ketika kita salat. Itu yang asli syariat. Nah, jadi kembali ke hal tadi, bahwa sebetulnya nuzul Quran itu penting untuk kita ingatkan terutama kepada anak-anak muda. Kalau kita barangkali nih, Pak, sudah paham sekali ini, apalagi jamaah tetap masjid ini, ya, sekarang ini kelihatan aslinya kita punya jamaah nih. Jadi yang kemarin-kemarin itu saudara kita datang-datang nih, singgah-singgah jadi sini. Aslinya sekarang ini jamaahnya 10 hari terakhir kita lihat. Ini mukanya. Kita Ji. Nah, coba ada yang lain enggak? Saya kira tidak ada, Pak. Tidak ada yang lain di. Ini semua Ji. Yang bertambah ini mungkin hanya ibu-ibu nih. Kalau hari-hari biasa, bulan Ramadan pula 4, 5 ya, yang saya tahu betul. Mami, Bu Haji Norma, istrinya Pak Haji Joko, Ibu Hasana Ponto, siapa lagi? Ibu Gusti, Tabe, Ibu Yani. Nah, itu 6 orang paling banyak. Sekarang ada hampir 20 nih. Berarti bertambah kesadarannya. Ibu ini bertambah kesadarannya. Ini yang bapak-bapaknya justru, padahal Pak, mari sekali lagi saya ajak kita. Mari kita biasakan melihat yang tidak terlihat. Coba, saya kadang-kadang kalau Jumat itu, saya himbau supaya yang duduk di sebelah belakang itu maju, masih susah juga. Saya pernah bilang, seandainya saya taruh, pengurus masjid taruh di sini uang 100.000 setiap jajar-jajar itu, full ini sapa. Betul tidak? Full. Jangan itu kupon daging mau. Taruh kupon daging sini. Ini pasti berlomba-lomba di depan. Jangan itu, nasi bungkus saja. Ada yang sudah keluar, dia tahu ada nasi bungkus dibagi, nasi kotak dibagi kalau hari Jumat, datang lagi. Ini pahala yang dijanjikan. Raka'atani minal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh ini sama dengan kita miliki dunia dan segala isinya. Tapi orang bilang, kan belum itu. Monripi, dia pita. Yang sekarang ini kita ditipu oleh orang hal-hal yang terlihat oleh mata, itu yang menipu kita. Coba nih, buka puasa rajin, tapi kita tidak tahu di mana di antara kita yang tidak puasa ini kalau datang buka puasa. Orang yang ini puasa ini ibadah rahasia, Pak. Susah sekali kita mau berbuat. Paling-paling kalau kita mau riak, kita pura-pura loyo. Padahal dia baru makan besar tadi, makan coto 2 mangkok. Padahal dia pura-pura. Keringat. Kenapa? Alhamdulillah. Udah sahur, Kak. Barusan sahur di warung coto 2 mangkok. Banyak yang begitu. Ada orang, Pak, yang tidak ada Ramadan ini tak ada berpengaruh bekas sama sekali sama diri. Sehingga inilah kita mari di 10 terakhir ini hadis sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Taharraw lailatul qadar fil witri min asyil akhir min Ramadan. 10 terakhir Ramadan di malam-malam ganjil. Di masjid kita ini ada iktikaf walaupun part time. Silakan gabung sini. Dijamin makan sahur Pak Imam. Jamin makan sahur gratis, tak bayar. Kesempatan, jadikan Ramadan ini, anggap ini terakhir bagi kita. Apalagi yang sudah sekian macam saya tidak tahu apakah setelah Ramadan ke depan saya masih bisa berdiri di sini atau tidak. Ya doakan saja.
Kita juga jangan bilang saya masih sehat. Oh tidak Pak, mau tidak pernah melihat ini orang muda, ini orang tua, ya. Kalau dia waktunya dia datang, dia tidak pilih-pilih. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari momentum terakhir ini di Ramadan, sebentar malam ganjil. Kalau mau dapat semua, perbanyak sedekah semua malam. Nah ini panitia, saya kasih tahu lagi, panitia Amal Ramadan ini setelah kita hitung-hitung ini masih kurang sekitar 7 juta untuk menutupi semua anggaran yang kita sudah anggarkan di ini. Ya, tabe bagi yang diberikan ke lapangan rezeki. Insya Allah nanti saya dan jamaah serta panitia ini dengan Pak Imam doakan tulis saja nama ta. Kalau kita tidak mau riak, hamba Allah lah. Kalau kita tidak mau riak lagi itu hamba Allah. Cuma jangan hamba Allah baru kita bilang hamba Allah Jalan Palapa 2 nomor 50C. Itu lain lagi ceritanya itu. Atau hamba Allah 1 juta Jalan Palapa 4 nomor 89. Cuma siapa itu? Ada juga Pak ria yang paling halus ria. Ini jagonya iblis ini, hati-hati. Kita nyumbang 5 juta hamba Allah atau tidak ada namanya sama sekali. Tapi begitu saya baca di sini nanti atau dibaca protokol hamba Allah 5 juta rupiah, masuk iblis. Tuh, kau itu tidak ada yang lain. Kau yang 5 juta itu. Coba. Ada yang tidak ada lebih tinggi dari kau. Itu sudah masuk, Pak. Makanya selalu istighfar. Kalau ada bisikan-bisikan begitu, astagfirullah. Ada bisikan begitu, astagfirullah. Karena hanya dengan itu kita bisa melawan. Iblis ini mengalir bersama darah kita. Sama kalau kita berbuka, datang ke masjid lihat, dia nasi dosnya yang murah ya, yang lasuna. Ini 20.000, saya punya 45.000. Iblis masuk lagi, Pak. Iblis masuk lagi. Jadi ini memang luar biasa diuji kita. Ramadan ini menguji kita bagaimana kita ini bisa teguh pendirian lillahi ta'ala, betul-betul lillahi ta'ala. Saya kira kembali saya mengingatkan, yang kedua ini bantu UPZ. Yang bayar zakat sudah berapa ini? Bu, Pak, baru 20. Ini kesempatan. Malam ganjil. Sebentar ini malam bayar. Niga miseng. Turun ke Lailatul Qadar, enggak setengah mati ibadah 83 tahun lamanya. Ya, jadi yang sudah punya kelapangan jangan bikin ini UPZ setengah mati nanti di hari-hari terakhir baru kita mau bayar. Betul, batas akhir pembayaran zakat fitrah itu sebelum khatib naik mimbar membacakan khutbahnya. Tapi kalau sudah seperti itu Pak, UPZ sudah ada semua di depan sini, tidak layani, sudah close. Jadi mumpung masih ada, Pak Haji Rustan masih belum pulang kampung, Pak Haji Amri masih ada, Pak Imam terutama yang menerima, bayar sama kita zakat. Tapi jangan ditanya, kita ya, saya nanti saya bayar ini. Insya Allah ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf tadi agak waktunya mengganggu sedikit. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.